Halo semuanya, apa kabar? Baik lagi bersama dengan saya Abe. Dan saya Diki, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah Pak Abe pernah nggak nih matanya merasa pusing? Loh, kok mata pusing? Ya. Nah, tapi ada kan? Oke, benar sekali Pak Diki. Yang pasti semua orang pernah pusing Pak Diki ya. Karena biasanya pusing ini bisa jadi gejalanya ringan. Oke. Seperti pada saat saya menggunakan kacamata baru nih Pak Diki. Oh, iya. Seringkali muncul pusing yang gejala ringan. Karena pusing saat memakai kacamata baru ada hal yang umum terjadi. Hal ini terjadi karena penyesuaian diri terhadap sistem pemokusan yang tiba-tiba berubah. Kalau teman-teman pernah dengar dan mengutip dari beberapa jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwa saat kita memakai kacamata baru, mata itu sedang belajar untuk melihat hal berbeda dari biasanya. Oleh karena itu, perlu dipahami jika mata yang terdiri dari otot-otot kecil dan sistem pemfokusan ini menyesuaikan kembali. Dan hal ini menyebabkan mata terasa pusing atau sakit kepala nih Pak Diki. Kalau gitu saya juga pernah tuh Pak Abe. Ya. Jadi memang wajar ya. Waktu itu ceritanya saya baru pakai kacamata, ukurannya baru. Ya. Kok pusing ya? Tapi saya coba pakai. Ya. Lalu saya lepas lagi Pak Abe. Tapi kalau saya lepas nggak pusing, cuma saya nggak bisa lihat. Buram. Lama-lama saya pakai dan ya 2-3 hari juga hilang pusingnya gitu. Tapi tiap orang tentunya berbeda-beda karena tergantung tingkat sensitivitas kita masing-masing Pak Abe ya. Tapi intinya adalah semakin kalian mencoba untuk menyesuaikan diri, spend waktu yang lebih lama dan butuh kesabaran, maka akan lebih cepat lensa itu atau kacamata barunya jadi lebih nyaman gitu Pak Abe. Nah tapi sekarang kacamata sudah nyaman nih Pak Abe. Kok masih pusing juga kadang-kadang? Karena saya sadarin, karena beberapa waktu belakangan ini saya intens sekali menggunakan komputer Pak Abe. Jadi kebetulan ada tugas, harus standby di komputer paling nggak 8 jam sehari gitu ya. Nah di jam kedua, jam ketiga mata saya cepat lelah, capek Pak Abe. Nah ini biasa dirasakan oleh mereka yang banyak menghabiskan waktu jarak dekat untuk melihat jarak dekat dalam durasi yang cukup lama. Contohnya saat kita mengakses komputer, internet, ataupun main game. Bahkan membaca dan menulis dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan mata lelah, Pak Abe. Kenapa mata kita bisa lelah? Karena pada saat kita melihat jarak dekat, Pak Abe, otot-otot mata yang ada di sekitar bola mata itu berkontraksi. Kalau kontraksinya terjadi secara terus-menerus karena aktivitas jarak dekat kita yang lama, tentunya akan menyebabkan fatigue pada otot atau kelelahan pada otot. Hal inilah yang menyebabkan rasa pusing terjadi Pak Abe. Rasanya seperti penat, tertarik di bagian nasal atau bagian tengah dari mata kita gitu ya. Nah, kalau rasa pusing ini disebabkan karena aktivitas komputer kita yang terlalu sering. Kita tahu sendiri kalau di komputer itu kan ada selain jaraknya dekat, juga ada sinar yang keluar yang dipancarkan dari monitornya. Nah, sinar yang terlalu berlebihan atau sebaliknya, sinar yang terlalu redup dari yang kita lihat juga bisa memicu terjadinya mata lelah Pak Abe. Nah, mata lelah atau pusing yang terjadi akibat aktivitas di depan komputer ini biasa kita sebut dengan CVS atau Computer Vision Syndrome. Gejalanya tadi Pak Abe, sakit kepala di bagian nasal, matanya berair gitu ya, sedikit merah, rasanya penat dan juga berat penglihatannya. Oke, nah teman-teman semua selain yang kami sebutkan di atas, pusing karena kacamata baru, pusing karena banyak aktivitas dekat, itu penyebab pusing yang lainnya bisa jadi karena penggunaan kacamata nggak tepat. Karena begini Pak Diki dan teman-teman, penggunaan kacamata yang tepat ternyata dapat membantu teman-teman untuk mengatasi gangguan penglihatan yang dialami. Tentunya kacamata yang digunakan harus memiliki lensa yang sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak, kondisi ini dapat menimbulkan gangguan lain. Salah satunya adalah pusing dan sakit kepala nih Pak Diki. Penggunaan kacamata yang tidak tepat dapat memicu sakit kepala dan rasa pusing. Hal ini dipicu akibat mata yang mengalami kelelahan saat menggunakan kacamata dengan lensa yang tidak tepat. Hal tersebut memicu gangguan kesehatan. Salah satunya adalah migrain yang menimbulkan sensasi sakit kepala tidak tertahankan.
Pak Abi, jadi tidak tepatnya ini kan macam-macam Pak Abi ya. Tidak tepat secara ukuran, secara powernya dengan kebutuhan minus mata kita itu juga bisa memicu terjadi pusing. Powernya tepat nih, tapi fokusnya nggak tepat gara-gara belinya online misalnya gitu ya, itu juga bisa menyebabkan pusing. Atau powernya tepat, PD-nya tepat, tapi pilihan lensanya nggak tepat juga bisa bikin pusing. Kompleks ya Pak Diki. Kompleks jadinya. Jadi banyak faktor. Contohnya nih Pak Abi, misalnya saya hanya butuh bantuan saat baca deket saja, tapi saya pilih pakai lensa progresif misalnya. Kan jarak menengah dan jauhnya nggak terpakai. Ini akan mengganggu lapang pandang saya saat lihat dekat. Ini juga bisa memicu terjadinya pusing Pak Abi. Nah, terkait dengan migrain yang tadi Pak Abi sebutkan, bahwa memang ada nih Pak Abi, migrain yang disebabkan karena kacamata atau karena gangguan penglihatan. Biasanya migrain ini kan, kalau migrain itu sakit kepala sebelah Pak Abi ya. Nah, bisa terus-terusan terjadi, biasanya sering dialami pada orang yang memiliki kelainan refraksi, astigmatisme ataupun presbiopia Pak Abi. Nah, jadi cirinya adalah selama astigmatismenya atau presbiopianya tidak terkoreksi alias tidak pakai kacamata, si migrain ini akan terus muncul Pak Abi. Karena migrain itu biasanya muncul karena ada pemicunya Pak Abi. Jadi kalau ada gangguan penglihatan yang menjadi pemicu terjadi migrain, makanya nggak heran tuh kalau orang ini akan mengalami migrain. Nah, sekedar informasi, mungkin kita juga sudah pernah menjelaskan astigmatisme itu apa sih gitu ya. Mungkin teman-teman mengenal dengan istilah mata silinder gitu ya. Jadi sebenarnya astigmatisme ini adalah kondisi di mana kornea mata kita atau lensa mata kita memiliki kelengkungan yang berbeda Pak Abi. Karena kelengkungannya berbeda, sehingga sinar yang masuk itu menjadi dibiaskan tidak pada satu titik. Hal ini akan menyebabkan penderitanya melihat seperti berbayang penglihatannya. Berbayangnya bukan pada saat lihat jarak jauh saja, tapi di semua jarak Pak Abi. Jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat pun semua berbayang. Jadi kesulitan melihat garis. Pada saat malam hari lebih silau dirasakannya. Ini adalah ciri-ciri penderita astigma. Nah, kalau yang presbiopia, tadi kan saya sebutkan bahwa presbiopia salah satu penyebab migrain tadi ya. Nah, ini kalau tidak terkoreksi juga akan menyebabkan otot-otot bola mata kita bekerja dengan ekstra. Kenapa? Karena presbiopia ini faktor utama penyebabnya adalah usia Pak Abi. Jadi tidak bisa disangkal lagi. Kalau kalian berusia di atas 40 tahun, pasti akan mengalami presbiopia. Di mana otot-otot bola mata kita mengalami penurunan, jadi semakin lemah, sehingga daya untuk memfokuskannya menjadi kurang. Itu Pak Abi. Nah, ini juga harus dibantu dengan biasanya kita kenal dengan lensa plus gitu Pak Abi ya. Itu ukurannya plus, tapi lensanya bisa berupa lensa progresif, bifokal ataupun lensa single vision Pak Abi. Nah, itu adalah dua jenis kelainan refraksi yang bisa memicu timbulnya sakit kepala atau pusing Pak Abi ya. Nah Pak Diki, kalau misalnya nih kita mengalami pusing sakit kepala saat kacamata baru, biasanya 2-3 hari kan hilang. Atau tadi bermain gadget, kita kurangi, pusingnya hilang. Nah, misalnya nih sakit kepalanya nih, pusingnya ini tidak kunjung hilang nih Pak Diki. Bagaimana ya? Apakah kita lebih baik harus segera periksa ke dokter atau bagaimana Pak Diki? Bisa juga kita cek dulu ke optik, bertemu dengan optometris untuk dianalisa apa penyebab pusingnya. Tapi apabila optometris menyatakan tidak ada masalah dengan kacamata, tidak ada masalah dengan kelainan refraksi, tetapi kok tetap pusing muncul, sebaiknya konsultasikan ke dokter mata. Karena bisa jadi faktor kesehatan lainnya yang bisa menyebabkan rasa pusing ini muncul Pak AB. Bisa saja contohnya nih Pak AB ya, ada peradangan di bagian selaput mata nih, seperti di kornea atau selaput mata konjungtiva, yaitu bagian selaput tipis yang ada di atas bagian putih mata kita Pak AB. Itu kalau mengalami infeksi atau mengalami peradangan juga bisa menimbulkan sensasi benda asing, sensasi seperti terbakar, dan juga tidak jarang penderitanya akan mengalami pusing nih Pak Abi gitu. Makanya peradangan-peradangan tersebut baik yang di mata ataupun di kelopak mata itu segeralah minta pendapat atau konsultasikan ke dokter mata untuk segera mendapatkan penanganan. Jadi pusingnya harus diatasi dari akar penyebabnya Pak Abi. Oh, jadi begitu ya Pak Diki ya. Nah, teman-teman semua, kita juga ada beberapa tips buat kalian untuk mengatasi rasa pusing atau sakit kepala ya Pak Diki ya. Yang pertama adalah kalian bisa membuat masker penyejuk mata. Ini bisa teman-teman buat dari menggunakan timun, setelah simpan di kulkas, atau tomat bisa dipotong-potong, tempelkan di mata. Karena mata kiri ya, itu bisa meredakan pusing ya
mata kita. Yang kedua, kalian juga bisa mengubah pencahayaan menjadi lebih lembut dan hangat. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menyesuaikan tingkat kecerahan dan kontras dari layar monitor gadget kalian. Ya, itu adalah beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa pusing yang terjadi akibat penglihatan kita atau akibat mata kita, Pak Adi ya. Sekian dulu penjelasan dan tips dari kita, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tapi apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kacamata, kesehatan mata, dan juga lensa kontak, silakan kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen kira-kira tips apa lagi yang ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.